Di tengah-tengah masa sulit yang kita hadapi, masih ada harapan bagi bangsa ini. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di kawasan Asia. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, namun pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala yang ada, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama di kawasan ini. Salah satu tokoh yang telah berjuang keras untuk memajukan Indonesia, adalah Presiden Joko Widodo. Dalam kepemimpinannya, Jokowi telah memperjuangkan berbagai program dan kebijakan, untuk memajukan sektor ekonomi dan infrastruktur di Indonesia. Banyak proyek infrastruktur yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, seperti pengembangan Pelabuhan Belawan dan Bandara Kuala Namu, yang diharapkan dapat membawa manfaat bagi masyarakat secara luas. Meskipun memiliki potensi yang besar, Indonesia masih mengalami kendala dalam mengembangkan infrastruktur, terutama di kawasan barat. Malaysia dan Singapura masih mendominasi kawasan ini, sedangkan pelabuhan di Sumatera hanya berperan sebagai feeder atau umpan. Hal ini menyebabkan banyak kargo asal Pelabuhan Belawan Medan Sumatera Utara harus melalui pelabuhan Singapura dan Malaysia, yang menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Sudah 2016 lalu, ketika Presiden Joko Widodo marah atas durasi bongkar muat barang atau dwell time di Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara, yang masih jauh dari harapan. Dalam sambutan peresmian Terminal Peti Kemas Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Presiden Jokowi menegaskan bahwa Pelindo tidak bisa lagi menggunakan cara lama untuk menurunkan dwell time di Pelabuhan Belawan. Dalam fakta yang diterimanya, ada 8 kren di pelabuhan tersebut, tetapi hanya 1 kren yang dijalankan, dan hal ini menimbulkan kecurangan. Presiden Jokowi merasa geram, karena instruksinya untuk menurunkan dwell time sudah diungkapkan sejak lama. Meskipun dwell time di sejumlah pelabuhan seperti Tanjung Priok, Makassar, dan Tanjung Perak lebih cepat daripada Belawan, Presiden Jokowi tetap menyoroti pentingnya untuk mempercepat dwell time tersebut. Dalam Terminal Tanjung Priok, dwell time mencapai sekitar 3,2 hari, namun Presiden Jokowi tetap meminta pengelola untuk semakin mempercepatnya lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Presiden Jokowi memiliki visi yang jelas dalam memajukan sektor pelabuhan di Indonesia, dan mengurangi dwell time yang selama ini menjadi kendala dalam perdagangan. Pemerintah Indonesia juga telah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan mengembangkan Pelabuhan Belawan. Saat ini, sebagian besar kargo yang diambil dari Pelabuhan Belawan, harus melalui pelabuhan Singapura dan Malaysia, yang menyebabkan biaya yang lebih mahal dan waktu pengiriman yang lebih lama. Dengan mengembangkan Pelabuhan Belawan, Indonesia berharap dapat mengurangi ketergantungan pada pelabuhan di Singapura dan Malaysia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Indonesia merencanakan pengapalan langsung dari Pelabuhan Belawan ke sejumlah negara. India dipilih sebagai salah satu tujuan prioritas, karena potensinya yang besar, dan posisinya yang strategis sebagai pintu gerbang Asia Selatan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga bermitra dengan DP World, sebagai mitra strategis dalam konsorsium. DP World merupakan operator global yang memiliki jaringan dengan shipping line, dan 60 pelabuhan internasional yang tersebar di 5 benua. Fokus pemerintah adalah menata ulang ekosistem pelabuhan, supaya tidak hanya mendapatkan investasi untuk meningkatkan kapasitas, tapi juga memperoleh partner yang bisa mendekatkan Indonesia kepada konektivitas global. Secara geografis, letak Indonesia memang strategis dalam perairan global, tetapi belum optimal, lantaran belum mampu mengundang pemain global. Untuk mengembangkan Pelabuhan Belawan, pemerintah Indonesia melakukan optimalisasi infrastruktur, peningkatan kinerja, dan penerapan sistem AIRI yang terintegrasi. Harapan dari pengembangan ini adalah bahwa kinerja bongkar muat Pelabuhan Belawan akan meningkat, dan waktu standar kapal atau port stay dapat berkurang. Dengan demikian, Pelabuhan Belawan dapat masuk ke dalam jaringan ekosistem logistik global. Untuk semakin mewujudkan peran Pelabuhan Belawan sebagai salah satu gateway logistik di Selat Malaka, PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo, dan Konsorsium Indonesia Investment Authority atau INA, 2021 lalu resmi menandatangani perjanjian kerja sama pengelolaan Belawan New Container Terminal, atau BNCT.
Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk mengubah Pelabuhan Belawan menjadi pelabuhan yang lebih modern dan efisien, melalui peningkatan kapasitas terminal, direct call, serta konektivitas terminal dan pelabuhan kecil dengan terminal BNCT, juga pengembangan kawasan industri di sekitar pelabuhan. Selain itu, BNCT akan menjadi pusat koneksi terminal dan pelabuhan kecil lain di Pulau Sumatera bagian utara, dan memperkenalkan praktik terbaik dari operator pelabuhan kelas dunia, DP World, untuk menghilangkan inefisiensi. Ketua Dewan Pengawas INA, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menyambut baik kerja sama Pelindo dengan konsorsium INA pada Pelabuhan Belawan sebagai milestone awal peran dan kontribusi INA dalam bidang ini. Melalui kerja sama pengelolaan antara Pelindo dan konsorsium INA, kapasitas BNCT yang saat semula tercatat sebesar 600.000 TEUs atau 600.000 kontainer standar, akan meningkat hingga 2,5 kali lipat menjadi 1,4 juta TEUs dalam 6 tahun ke depan. Kenaikan tersebut pun akan memantapkan posisi Pelabuhan Belawan sebagai salah satu main gateway, atau gerbang utama lalu lintas logistik di Selat Malaka. Arif Suhartono, Direktur Utama Pelindo menyampaikan, bahwa kerja sama Pelindo dengan konsorsium INA ini, akan mengakselerasi pengembangan Pelabuhan Belawan dengan standar layanan internasional, yang memungkinkannya untuk meningkatkan peran dari yang semula pelabuhan feeder, menjadi pintu gerbang logistik di Sumatera bagian utara. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah Indonesia juga berusaha untuk mengembangkan Bandara Kuala Namu. Bandara ini diharapkan dapat menjadi alternatif transit bagi orang-orang luar, daripada harus transit di Singapura atau Malaysia. Pengembangan Bandara Kuala Namu menjadi salah satu cara bagi Indonesia untuk meningkatkan potensi ekonominya di kawasan barat. Kesimpulannya, Indonesia telah mengalami banyak perubahan dari masa lalu hingga sekarang, dan pengembangan infrastruktur seperti pelabuhan dan bandara, dapat menjadi salah satu cara bagi Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat posisinya sebagai negara besar di Asia. Dominasi Malaysia dan Singapura di kawasan barat Indonesia, merupakan tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah Indonesia. Pengembangan Pelabuhan Belawan menjadi solusi bagi Indonesia, untuk mengurangi ketergantungan pada pelabuhan di Singapura dan Malaysia. Dalam kesimpulannya, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu negara besar di Asia melalui pengembangan infrastruktur. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, namun pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengatasi kendala ini, dengan memperkuat kerjasama dengan sektor swasta dan negara-negara lain di kawasan Asia. Dengan kerjasama yang tepat, dan kebijakan yang baik, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonominya secara maksimal, dan menjadi salah satu negara besar di Asia.